hukum kita sayangnya berbeda dari apa yang kita idealkan. Kebetulan Mbak, saya ini sekarang ada di Australia karena punya izin praktek advokat di Australia selain Indonesia. Kalau ini hukum pidananya ada di Australia, maka yang kita adu adalah argumentasi dan bukti di hadapan sidang, di hadapan hakim. Kami bersidang kemarin pada saat Bung Rasuryo dan kawan-kawan diperiksa. Kebetulan saya ada sidang di Supreme Court of Victoria, Australia. Jadi saya tidak bisa hadir mendampingi. Tetapi sayangnya di kita tidak jarang pendekatan argumentasi dan bukti saja tidak cukup karena ada faktor-faktor lain, faktor mafia hukum, mafia peradilan, pendekatan dana, pendekatan kuasa yang mempengaruhi penegakan hukum kita. Jadi, kalau kita kemudian hanya bicara teori dua alat bukti cukup, bahwa ini alasan subjektif objektif ditahan, bahwa ini serahkanlah kepada kepolisian semua, serahkanlah kepada hakim di pengadilan, itu membayangkan bahwa hukum kita ideal penegakannya, padahal sayangnya tidak. Kita berharap demikian. Karena itu, saya ingin mengatakan tentu kita akan mengawal kasus ini. Kita tidak takut kalau prosesnya kemudian kalau dianggap oh tidak siap, tidak. Tentu kita mengikuti proses ini dengan kooperatif, kita bersedia untuk diperiksa, tapi pada saat yang sama izinkan saya juga mengatakan bahwa perspektif bahwa pidana saja, prosedural saja tidak cukup. Karena itu tentu saja kita sudah mengkritisi ya alasan-alasan prosedural hukum yang dijadikan benteng oleh Pak Jokowi, bahwa ini data pribadi kata UGM tidak bisa didisclose, bahwa ini nanti didisclose di pengadilan, bahwa ini nanti komisi penyiaran juga tidak bisa mengakses karena ini dan itu kan alasan prosedural semua yang semestinya bisa diselesaikan dengan tanpa harus pendekatan pidana. Ya Pak Arsul menunjukkan ijazahnya tanpa harus melalui proses-proses persidangan, mentersangkakan orang, tidak mau mentersangkakan orang kan.